Halo pemirsa, sekarang saya sudah sampai di tempat pelapor kita. Nah sebenarnya bicara masalah tentang pelapor ini, pelapornya ini adalah bukan yang bersangkutan yang sekarang saya samperin, tapi adalah sahabat dari target kita. Tapi pelapor ini tidak mau disebutkan siapa namanya, dan sekarang pelapor itu sudah menyerahkan semuanya kepada uaknya atau tantenya yang untuk ikut kita menjemput target kita hari ini. Nah sekarang saya udah janjian juga nih sama uaknya untuk bertemu di daerahnya. Nah sekarang nih saya udah sampai di tempatnya dan saya tinggal bertemu dengan orang. Wah, waduh, assalamualaikum. Bu, udah sehat? Alhamdulillah. Nah ini saya dari Antv nih kesini sengaja berdasarkan laporan dari sahabatnya Bolang. Ya sahabatnya Bolang ini namanya nggak mau disebutin nih, takut nanti Bolangnya marah sama dia. Sahabatnya ini udah insaf nih, udah pengen jalan yang baik. Nah makanya ngelihat Bolang seperti ini masih belum mau berubah, makanya sahabat ini berinisiatif untuk minta tim bekal sebelum ajal, kalau bisa yuk bantuin yuk biar temennya ini, Bolang ini, sahabatnya ini bisa jadi orang yang baik. Nah ini dari tantenya sendiri nih, saya pengen tahu juga nih keseharian Bolang seperti apa sih? Ya seperti kayak gitu Bang Fadli, makanya saya minta tolong, semoga dia sadar. Apa aja yang dilakuin Bolang nih? Dia Ibu jualan minuman oplosan. Minuman oplosan. Ya. Ya, pel juga iya. Terus ya. Kalau ini tantenya, kalau ibunya Bolang sama bapaknya Bolang kemana ya? Ibunya, bapaknya udah meninggal, ibunya nggak tahu pergi kemana. Udah berapa lama ibunya? Udah ada setahun. Setahun? Nggak ngasih kabar sama sekali kemana? Nggak ngasih kabar. Saya juga nggak tahu kemana dia perginya. Hanya saya sebagai uak, saya minta biar dia sadar, mohon dibantu sama Bang Fadli. Iya, ya siap, insya Allah. Tolong, saya mohon. Ya. Sedangkan dia mabok-mabokan kayak gitu. Bolang ini udah berkeluarga atau belum sih, Bu? Udah. Udah berkeluarga? Ada udah. anak istrinya? Ada anaknya 2. Nggak tahu tuh dia semenjak kawin punya anak 2, terus jadinya pergi tahu kemana, nggak tahu juga saya. Anaknya? Anaknya dibawa dua-duanya. Sekarang dia di mana nih sekarang, Bu, si Bolang? Atas dia jam segini lagi belanja di toko kimia. Di toko kimia? Iya. Kalau gitu? Di bahan-bahan itu oplosan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buat jualan ntar malam. Allahu Akbar. Ibu tahu tempatnya dari mana? Tahu. Ya udah, kalau gitu ibu kasih tahu saya aja, Bu ya. Iya. Ibu tunjukin tempatnya biar ibu berangkat bareng kita. Iya. Ya, Bu ya. Ya udah yuk, ayo kita berangkat. Iya, di mana dia belanjanya? Di warung ini nih, Pak. Stop, Turun aja, Bapak turun aja. Ya itu warung itu aja tuh, di situ turun, biasa dia belanja di situ tuh. Warung ini tuh. Orangnya yang mana? Saya belum kenal. Yang ada tatonya, yang di muka tatoan. Tatonya di muka? Ya, di muka ada tatoannya. Ya, saya turun deh. Ibu udah. Ibu tunggu sini aja, Bu ya. Ntar kalau bisa saya panggil ibu baru turun ya. Tahu aja dari sini ya. Bang, ya Bang. Boleh ngobrol-ngobrol bentar. Ada apa emang? Apa emang? Tadi lagi belanja apa? Mau tahu aja. Apa emang? Ya, Bapak ini bawa kamera nih. Apa nih? Ayo ngobrol Bang. Apa ini? Apa ini? Hah? Apa ini? Hei. Bapak nih kamera nih. Bapak nih. Pak, gini Pak. Apa ini? Pak. Kamera. Ya kita pengen ngobrol doang. Kita pengen ngobrol doang. Aja ini apa ini? Ini emang kita dari acara TV, Bang. Sudah acara. Siapa? Kita lagi acara Antv, Bang. Kita mau ngobrol sama Abang boleh, Bang? Kenapa ini ada pukul-pukulnya itu?
Udah, abang sini dulu abang sebentar. Abang mau lari lagi, ngomong apa mau lari lagi? Hah? Kenapa lagi? Abang kita mau ngajak ke tempat kita. Gua nggak ada urusan. Mana awak sini? Mau ke semuanya. Ini semua mau ngomong. Ayo, woi lu ngapain? Gua tahu gua. Dulu. Tolong saya dan dia. Bu, saya mau Bu ajak dia ke tempat saya. Cuma saya juga maunya juga dari dasarnya juga pengen ikut Bu. Saya nggak mau memaksakan kehendak kita. Terusin jalan begitu, kasihan. Saya udah malu sama tetangga. Sekarang gini, Bolang. Sekarang kita tanya sama Bolang. Bolang mau nggak ikut kita? Mana, Bang? Hah? Ke rumah hijrah. Kita belajar sama-sama ya. Sekarang Bolang mau berubah ke enggak? Kalau Bolang mau berubah, ada hati kecil Bolang yang pengen jadi orang baik, ayo ikut saya. Tapi kalau nggak mau Bolang yang mau jadi orang baik, nggak usah ikut saya. Saya nggak mau maksa. Itu ikut sana gua ngapain, Bang? Gue capek ngomong dulu. Ya Wak, kita pulang aja Wak. Cuma orang yang nggak mau ikut Wak. Jangan, Bang. Artinya nggak ada yang mau ikut. Jangan Bang. Jangan Bang. Jangan apa lagi? Tadi katanya nggak mau ikut. Gua mau, Bang. Demi uang gua. Gua janji, Bang. Hadi ya, Wak. Ya, Wak. Lu nggak usah pulang lagi. Lu langsung berangkat sama gue. Ya, Bang. Wak, doain ya Wak ya. Biar bisa kebuka hatinya Bolang. Ya, kalau gitu ya. Ayolah, kita ketemu Ustadz sekarang ya. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, saya mau ke bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat Ustadz? Suaranya agak bindeng nih. Iya, maklum deh namanya banyak tamu di rumah hijrah. Masya Allah. Jadi tugas dakwah ini bertambah besar, tambah berat. Masya Allah, amin. Doain biar sehat terus. Amin, amin ya Allah. Amin. Ustadz nih, kenalin tamu kita nih hari ini. Bang, sini mau kemana? Ini mau belajar kali. Ini gurunya nih Ustadz Ahmad kan. Saya mau dagang, Bang. Dagang malam-malam begini, dagang apa? Saya udah malam, Bang. Jangan saya, Bang. Enak Bang. Sekarang dengerin saya dulu. Tadi Uwa bilang apa? Uwa pengen Bolang berubah. Bolang masih mau dagang lagi. Tadi Bolang nggak berubah dong. Emang kita dagang apaan sih Bang Fadli? Dari tadi saya dagang Pesan Ustadz. Campur-campur sampai orang banyak yang pada meninggal gara-gara dia nih, juga banyak yang meninggal. Yang ente dagangin sesuatu yang haram, merugikan orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa, minuman oplosan. Pak, suruh ganti baju sih kali Ustadz nih, biar dia suasananya beda deh, biar dia menyatu sama tempat ini Ustadz. Ya, ganti baju dulu aja ya. Yuk, jadi kita bawa aja deh. Ganti baju yuk teman-teman, bentar ya. Ganti baju dulu nih. Bang Ade, kita berwudu dulu ya sebelum kita sholat berjamaah. Karena wudu itu adalah kuncinya sholat. Udah saya tahu, Bang. Apa-apa ya? Apa itu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih dia tamu kita udah siap nih buat belajar. Sebelum Ane kasih pelajaran di shock terapi kali ini, Ane mau tahu bagaimana cara ente tuh yang namanya ngoplos khamr. Bagaimana campur? Karena Ane nggak tahu. Apaan aja isinya yang campur? Kayaknya nih Ustaz. Ini buat perontok besi Ustaz. Masuk terus? Air putih. Terus? Udah. Air putih dicampur perontok besi. Astagfirullahaladzim, apa nggak rusak itu badan orang? Astagfirullahaladzim, kerjanya selalu nyampur minuman gitu kecil gitu. Tapi minumannya itu bahaya banget. Sekarang kalau perontok besi itu kan zat kimia masuk ke dalam tubuh, itu kayak gimana hancur badan kita tuh. Semua tuh organ. Ingat, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang datangnya daripada sahabat Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah melaknat yang namanya khamar. Allah melaknat alkohol. Dan orang yang meminumnya. Dan Allah juga laknat orang yang menuangkannya. Allah melaknat daripada orang yang membelinya. Dan Allah juga melaknat orang yang menjualnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknat orang yang membuatnya dan yang minta dibuatkannya, dan orang yang mengantarkannya juga yang minta diantarkannya. Tahu makna dilaknat? Tardun min rahmatillah, dibuang jauh dari rahmat Allah. Seseorang kalau sudah dibuang jauh dari rahmat Allah, jangankan masuk surga, cium harum surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana lagi Pak Ustadz, yang punya cerita kayak gitu saya. Gak takut azab Allah? Gak mikirin orang yang ente zolimin? Gimana badannya sakit, bagaimana penyakit yang dia derita? Sekarang begini, ente pilih nih antara dua. Kenapa nggak pilih yang ini? Udah, saya tahu ini Pak Ustadz. Zat kimia Pak. Terus kalau diminum? Mati saya. Tahu ente minum zat kimia, rontok besi, ente bisa rusak badan ente, bisa mati. Berarti ente pilih yang ini? Iya. Sekarang ente ambil. Taruh dulu. Apaan Ustadz? Sembarangan aja ente main minum. Pegang sama ente, nggak segampang itu ente. Tahan, pegang. Sekarang ente minum. Mau Ustadz? Apaan ini? Mati saya minum ginian. Nih, adek kayaknya memang masih keras kepala nih. Hatinya masih beku, belum lunak maafnya. Biar suruh istirahat aja. Biar besok Ane siapin shock terapi buat dia. Yuk istirahat dulu deh. Yuk. Jadi anak ada dua ya Lang ya. Nama anak ditulis di pipi nih, saking biar nggak lupa atau gimana nih, biar hafal terus. Sayang. Karena sayang sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Ini saya lagi ngebahas Ustadz sama Bolang. Ini mukanya kan gambarnya banyak banget nih. Saya lihat di pipinya ada tulisan. Satu Aji, satu Arya. Ini apa nih Aji Arya? Ternyata nama anaknya. Ditulis di sini Aji, di sini Arya. Karena sayang banget sama anaknya, jadi sampai diabadiin di pipinya. Kalau sayang sama anak, bukan diabadiin di pipi, tapi taruh di dalam hati. Selalu doain tiap ba'da sholat. Didik untuk dekat ke ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Ajak untuk mengenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bukannya malah dibikin tato. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, Allah sesungguhnya melaknat orang yang mentato dan yang minta dibuat tato. Waktu ente bikin tato, apa ente nggak ngerasain sakit? Biasanya orang bikin di tangan, di badan. Ini kenapa ente ke muka-muka? Berarti ente belum benar-benar ngerasain sakit. Kalau ente ngerasain sakit, gak bakal ente lakuin.
ente bikin tuh yang namanya miras oplosan. Rusak badan orang, hilang nyawa mereka. Apa ente nggak ngerasain bagaimana penderitaan yang mereka rasain? Yang udah siapin. Sekarang ente buka sendiri. Kenapa ente ketakutan? Aja Pak Ustaz. Nggak ada bedanya ini sama jarum yang ente pakai buat tato. Cuman ini lebih gede sedikit. Ini Pak Ustaz. Bang Fadli, Ya Ustaz. tolong ya, perhatiin nih. Biar dia betul-betul merhatiin nih, sok terapi kita. Iya Ustaz. Iya. Ente perhatiin nih. Ini buah paya. Ente tahu gimana rasanya kalau ane lempar ke sini? Hancur Pak Ustaz. Nah, ente tahu itu. Tapi ente bikin miras oplosan, ente ngerusak orang lain. Bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Ente nggak nyesel itu. Nyesel gak ente? Ente perhatiin. Perhatiin nih. Mau kemana sini? Dengerin dulu kata Ustaz, dengerin. Maksudnya gimana nih Ustaz? Sekarang ane mau ente rasain apa nih yang seperti ente lihat. Ente bakal diangkat nanti sama anak-anak, nanti dilempar. Gak mau saya. Gak mau dong saya. Ustaz. Nanti dulu aja, nanti dulu. Mana santri, mana santri? Santri. Orang-orang ini aja Pak. Utus Astagfirullahaladzim. saya. Dengerin dulu Ustaz ngomong. Dengerin. Ya, jaga sini. Nih Ustaz. Coba tutup dulu matanya. Jalan Bang. Bang. Gua nggak mau. Gua nggak mau Bang. Ayo, ikhlas ente. Bismillah. Ini belajar biar ente bisa memahami Oh Ustaz. arti kehidupannya. Gua nggak mau Tat. Gua nggak mau Bang. Bang. Nanti Itu dulu, tajam Bang. Iya, kita juga tahu. Awas, Gua nggak mau. nanti ketusuk, awas. 1, 2, 3. Lepas! Astagfirullah! Ya Allah. Asbal Tat. Mantap tinggal gua Tat. Tat. Ya Allah, sakit ya Allah. Mohon. Ya Allah, Tat. Astagfirullahaladzim. Sekarang buka mata ente. Ente lihat ente di mana? Gua ada pakunya Tat. Ada pakunya, pakai nanya lagi. Ada pakunya kan di sini, jangan pakai tanya. Gak ada Bang. Kenapa ente kesakitan? Ya Allah, tadi ada pakunya Tat. Enak buat tidur Tat. Yang paku tadi kasih enak buat tidur. Gak mau Bang, itu mau Bang. Kenapa ente jerit? Kenapa ente ketakutan? Tadi jarum Ustaz. Jarum. Ini ngomongnya udah ngelantur nih Bang Fadli. Saking bingungnya dia. Paku gede-gede dibilang jarum. Atau mungkin kebanyakan minum miras oplosan juga nih lagi nih. Apa ini mau ambil yang paku yang beneran ya kesini? Jangan Tat. Hah? Jangan. Masukin lagi deh. Yang paku tadi deh. Jangan Tat. Hah? Tat, jangan Tat. Masukin lagi deh. Aku Tat. Tat. Minta ampunnya sama Allah. Masukin. Jangan sama aneh. Allah, minta ampun si sama Allah. Tat. Astagfirullahaladzim. Bang. Oke Bang. Udah deh, ini biar bener-bener tobatnya. Tobatan Naswa, Ustaz ini kayaknya masih kepaksa-paksa begini Ustaz ini. Bangun. Ustaz, masih kepaksa Ustaz.
sekali lagi udah. Langsung aja sekalian beneran. Bang. Apa bang? Ayo angkat deh, biar beneran deh, angkat deh. Gak usah bang. Saya bakalan tobat, janji bang. Gak bakalan ngulangin itu lagi bang. Sampai kapan mau begini terus, Dek? Jadi Ustaz, gak bakalan ngulangin lagi Ustaz. Gak kayak gitu lagi Ustaz. Kapok saya Ustaz. Ya Allah, bener Ustaz. Gak bakalan lagi ya Allah. Kayak gitu lagi ya Allah. Ini saya ya Allah. Ayo, gue bapak dulu. Ayo, adik. Renungin kesalahan-kesalahan ente. Mumpung masih Allah kasih waktu buat bertobat. Bawa deh. Ya, istirahat dulu ya. Nah, nih Bang Ade ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di proses yang terakhir di rumah hijrah. Proses muzakarah. Tadi kan Ade baru tulis nama ente doang nih. Binnya nih bin siapa? Tahu Ustaz. Hah? Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Masa bapak sendiri kagak tahu? Gak pernah ketemu Ustaz. Tapi tahu dong Tahu namanya namanya siapa? nggak? Gak tahu dari kecil Ustaz. Astagfirullahaladzim. Udah saya tulis bin Pulan aja deh. Kenapa bisa nggak tahu sama orang tua? Ada masalah apa? Hah? Tinggal dari kecil. Tinggal dari kecil. Ditinggal bagaimana maksudnya? Tinggal gitu aja. Tapi udah meninggal sekarang lagi. Waktu meninggal datang kan? Tapi dapat kabar doang. Kabar. Kayaknya nggak sayang Ustaz. Kalau dia sayang sama adik nggak bakalan tinggalin adik Ustaz. Sama ibu Ustaz. Dek, Begini ada Ustaz. orang tua biar bagaimana juga kita harus baik sangka sama orang tua. Mungkin pada saat itu orang tua dalam keadaan sulit. Saya mau seperti ini. Karena dari orang tua Pak Ustaz. Istighfar deh, nggak boleh nyalain orang tua deh. Dek, sama uang sayang ngurusin saya dari kecil. Bersyukur harusnya masih ada orang yang mau ngurusin adek. Saya bersyukur Pak Ustaz. Sama uang saya, bukan orang tua saya. Astagfirullahaladzim. Salah satu pintu untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu orang tua. Ibu ada apa enggak? Ibu pergi Ustaz. Tinggalin juga. Sama kejadiannya seperti Bapak. Ente nggak pernah mikir kenapa orang tua ninggalin ente? Bapak ninggalin ente, ibu ninggalin ente. Introspeksi diri gak? Mungkin mereka meninggalkan ente bukan karena sesuatu, tapi karena memang ada yang tidak baik di dalam dirinya. Pak Fadli, Iya, Ustaz. sekarang Ade ini harus mengikuti proses muzakarah kematian. Ya? Iya. Ayo coba dibantu santri. Ya. Tiduran dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diapain Ustaz? Bang, mau diapain Bang? Oke. Proses terakhir ya yang dijalanin ya. Yang muzakarah namanya Bang. mengingat kematian. Dek, Ya Ustaz. ini adalah proses kematian yang harus kita lalui. Ini namanya belajar mati. Saya nggak mau mati dulu Pak Ustaz. Ditinggalkan dalam kubur sepi, sunyi, sendiri, gelap. Saya masih pengen ketemu anak saya Pak Ustaz. Kangen sama anak. Kangen banget Pak Ustaz. Emang Bang. anaknya kemana dia? Diajak pergi Bang. Diajak pergi kemana? Ke mamanya Bang. Udah berapa lama dia nggak ketemu sama anak? Hampir setahun setengahan Bang. Astagfirullahaladzim. Emang udah pisah sama istri? Bisa belum Bang, tapi ditinggal gitu aja.
kemana? Tinggal kemana? Nggak tahu bang. Ada nggak cari dia semuanya? Udah nyari bang. Tahu kenapa penyebabnya ditinggal istri sama anak? Saya pas lagi masuk penjara. Saya pas jualan minuman miras pak. Bertobat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih dikasih nyawa sama Allah. Apa nih? Ini apa ini? Tak boleh, ya? Buka dulu deh sebelum kita masuk ke dalam kuburan. Ya. Tak boleh. Kata Rasulullah, la'anallah mutasyabihina minar rijal binisa wal mutasyabihati minan nisa birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Astagfirullahaladzim. Sampai Panggil namanya siapa? Pengen udah ketemu anak gua. Pengen gua dua-duanya anak gua di gua. Kalau bisa lu anterin anak gua. Jangan lu bawa begitu aja. Jadi belum punya anak, tapi udah punya anak. Sekarang lu gua punya anak, gua udah tinggal gini aja sama lu. Emang gua salah. Gua sekarang pengen tobat. Kasih kesempatan gua. Gua kangen banget sama anak gua. Tolong lu bawa ke rumah gua. Mudah-mudahan Bang Fadli, istri dan anaknya menyaksikan ini ya. Dan tergugah hatinya sehingga bisa menjadi asbab hidayah juga buat Bang Ade. Ayo, santri boleh diturunin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, jangan diem aja dek, perbanyak istighfar deh. Zikrullah ya, kita bakal tinggal ada di sini, nggak ada yang nemenin ya. Nanti ada kita pantau dari kamera ya. Jadi perbanyak zikrullah, jangan sampai diem aja. Seandainya gua ada di sini, ya, orang yang sudah merawat adek dari kecil sampai adek kayak sekarang, adek jadi orang yang ngurusin adek. Selama adek ini nggak ada punya orang tua yang ngurusin adek baru sampai mau apa gitu. Cobain aja deh, ucapin yang kenceng deh. Terima kasih Wak, udah ngurusin adek. Sama Uwa ya. Iya Wak. Mudah-mudahan lu jadi insaf deh ya. Iya Wak. Kita insaf, kita cari anak kita dulu. Orang tua lu di mana dia berada deh, kita belum balik. Itu benar-benar. Ayo deh, bahagia itu Wak. Istighfar ya deh, banyak istighfar ya. Jangan kosong ya. Astagfirullahaladzim. Tutup, ayo teman-teman santri yuk. Astagfirullahaladzim. Ini lampunya bakalan dimatiin semuanya nih deh. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaan Wang lihat keadaan begini Wang? Saya minta tolong Pak Ustadz, Bang Fadli, saya minta tolong biar dia sadar. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget ya, Wak ya. Ditinggal orang tuanya, ya. Dari kecil udah tinggal bapaknya. Setelah besar tinggal ibu. Sekarang dia berbuat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hei, Ayo. kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Hah? Lari apa? Gimana? Hah? Lari apa? Astagfirullahaladzim.
Enggak, coba sini, coba kamera. Lampu. Ada narik kapan? Hah? Udah, ada tarik nafas dulu. Ya istighfar, tarik nafas dulu, jangan gemeter. Ayo, tarik nafas dulu, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, istighfar. Ayo istighfar deh. Apa yang Ade rasain di dalam tadi waktu kita tinggal? Dari narik, Ustaz. Narik bagaimana maksudnya? Di saya. Kaki apa tangan yang ditarik? Terus kencang nariknya? Ya, kaget. Ditarik sekali apa berkali-kali? Masih gini aja, Ustaz. Ini baru perumpamaan ketika seseorang ditaruh di dalam kubur, belajar untuk mengingat kematian. Bagaimana nanti kalau seandainya benar-benar mati? Coba bayangin nanti, kalau kita udah meninggal, selama-lamanya kita di sini sampai nunggu yaumul hisab. Kalau nanti Apa bukan yang ditarik terjadi? lagi Bang Fadli, tapi didatengin malaikat. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan malaikat, nanti bakalan dibentung dengan palunya malaikat. Nauzubillah, stop. Dek, coba lihat di belakang. Tengok ke kanan Adek. Ini orang yang sangat sayang sama Adek, ya. Yang peduli sama Adek, yang cinta sama Adek. Ya, yang selama ini juga udah ada orang yang sayang sama Adek sia-siain. Adek lupain. Bahkan Adek kasih uang Adek dengan uang haram. Bagaimana kau merasa bangga? Adek kasih orang yang sayang sama Adek dengan baranya api neraka buat dimakan sama mereka. Astagfirullahaladzim, istighfar deh, istighfar, tobat deh, ya. Jangan lagi ngelakuin hal-hal yang selama ini Adek lakuin, ya. Nyampur minum-minuman yang notabene membahayakan nyawa orang. Adek harus janji, yuk. Janji sama diri sendiri. Adek nggak perlu janji sama kita. Adek janji sama Allah. Adek janji sama Allah. Kalau Adek nggak bakal ngulangin lagi semuanya. Adek janji sama Allah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Ghaffar, ampunkan dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dosa keluarga hamba. Terima taubat kami, matikan kami husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mulai sekarang tinggalin semua yang udah pernah dilakuin daripada hal-hal yang dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar mencintai keluarga, berbaik sangka sama keluarga, baik sangka sama orang tua, baik sangka sama anak istri, dan berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Buktiin kalau ada memang benar-benar cinta sama istri sama anak. Kalau memang ada benar-benar cinta sama istri sama anak, maka dia harus berubah menjadi orang yang baik. Tinggalin semua keburukan-keburukan yang pernah dilakuin. Kalau sudah itu dilakuin, insya Allah nanti dengan izin Allah bakal dimudahin. Nanti bakal didatangkan istri sama anak-anak adek. Amin ya Allah. Kembali kepada Amin ya Allah, amin Amin ya Allah, Rabbal amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, pelajaran baru lagi kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari apa yang dialami oleh saudara kita Adek, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian tonton yang bisa menjadi tuntunan buat kita semuanya, bersama-sama menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa berbicara tentang kemaksiatan itu hukuman dari Allah itu pasti, nerakanya Allah, nauzubillah. Nah makanya sekarang buat kita yang masih sempat, masih ada umur, yang juga umur panjang, yuk sama-sama kita bertobat, ya. Jika Anda takut Anda melanggar, siapkan bekal sebelum saya Fadli. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.